pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan komitmennya untuk mendukung Rusia. Dalam pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Beijing, Kim mengatakan siap memberikan segalanya untuk membantu Moskwa menghadapi kesulitan. Kim Jong-un sendiri tidak menyebut secara spesifik soal perang Ukraina. Namun ia menegaskan bila ada yang bisa dilakukan untuk rakyat Rusia, dirinya bersedia memikul beban tersebut dengan solidaritas persaudaraan. Pertemuan keduanya digelar di Wisma Tamu Negara Tiaoyutai setelah keduanya menghadiri parade militer besar memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. 아까도 말씀드렸지만 내가 당신과 러시아 인민을 위해서 할 수 있는 것이 있다면 또 해야 되는 것이 있다면 그 형제적인 그 의무로 우리가 감당해야 될 의무도 간주하고 모든 걸 다해서 도울 용의가 있습니다. Putin dan Kim bahkan melakukan perjalanan dari resepsi formal menuju ruang negosiasi dengan menggunakan mobil yang sama. Sebuah simbol kedekatan kedua pemimpin ini semakin memperlihatkan hubungan erat Pyongyang dan Moskwa. Dalam pernyataannya, Putin memuji pasukan Korea Utara yang disebutnya bertempur gagah berani bersama pasukan Rusia. Mereka diklaim berhasil menghalau serangan Ukraina di perbatasan Kursk. Menurut penilaian otoritas Korea Selatan, sejak tahun lalu, Korea Utara sudah mengirim sekitar 15.000 tentara ke Rusia. Selain personel, Pyongyang juga memasok peralatan militer dalam jumlah besar, termasuk rudal balistik dan artileri. Kehadiran Kim di Beijing juga menjadi sorotan tersendiri. Ini adalah pertama kalinya ia menghadiri acara multilateral besar sejak 14 tahun berkuasa. Momen ini juga menjadi ajang langka saat Kim Jong-un, Vladimir Putin, dan Xi Jinping berada di satu forum yang sama. Pengamat menilai kemungkinan ada agenda bilateral antara Kim dan Xi, bahkan potensi pertemuan trilateral tertutup dengan Putin. Meski belum ada konfirmasi resmi, pertemuan tersebut berpotensi memperkuat poros Beijing, Moskwa, dan Pyongyang di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat. Bila ditarik ke belakang, hubungan Rusia dan Korea Utara bukanlah hal baru. Pyongyang secara historis mendapat dukungan Moskwa sejak era Uni Soviet, baik dalam aspek militer, ekonomi, maupun diplomasi. Kini, dukungan itu muncul kembali dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Pengiriman senjata dan pasukan Korea Utara dipandang sebagai strategi ganda. Di satu sisi, Pyongyang mendapat keuntungan ekonomi dari Moskwa, terutama berupa energi dan pangan. Sementara di sisi lain, Rusia memanfaatkan hubungan ini untuk menambah kekuatan tempurnya. Lantas, apa makna strategis dari pertemuan di Beijing kali ini? Dalam pertemuan Putin dan Kim kali ini, Kim seolah ingin menunjukkan bahwa Korea Utara bukan negara terisolasi. Dengan tampil di forum besar dan duduk sejajar dengan Putin dan Xi, Kim mengirim pesan bahwa Pyongyang masih memiliki sekutu penting. Sementara Rusia jelas, negara yang dipimpin Putin itu membutuhkan dukungan eksternal untuk melanjutkan invasinya ke Ukraina. Meski tidak sebesar Cina, dukungan Korea Utara tetap memberi keuntungan praktis di medan perang. Sedangkan bagi Beijing, kehadiran Kim Jong-un memberikan citra bahwa Cina mampu merangkul sekutunya di Asia Timur dan memainkan peran kunci di tengah pusaran geopolitik global. Namun, langkah ini tidak lepas dari resiko. Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengecam keras kolaborasi Rusia-Korea Utara. Washington bahkan menuduh Pyongyang melanggar revolusi PBB dengan mengirim senjata ke Rusia.
Sementara Korea Selatan dan Jepang juga semakin waspada. Patroli militer gabungan dengan AS di semenanjung Korea diperkirakan akan meningkat. Kim Jong-un sendiri tampak memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat legitimasi domestiknya. Dengan tampil di panggung internasional bersama dua pemimpin besar dunia, ia berusaha menunjukkan kepada rakyatnya bahwa Korea Utara tetap diperhitungkan. Putin pun mendapatkan keuntungan citra politik. Dengan dukungan terbuka dari Kim, ia dapat menampilkan Rusia sebagai negara yang tidak terisolasi meski dikepung oleh sanksi Barat.